Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman yang berbahagia pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk eh, seperti biasanya kita diskusi bareng-bareng di Zoom ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mendiskusikan dengan tema sejarah hadis dari masa ke masa. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi terkait apa itu hadis yang seringkali kita dengar, yaitu uh, rujukan rujukan umat Islam setelah Al-Quran. Itu tentu kita tahu bahwa sejarah perkembangan ilmu hadis di dunia ini atau di dunia ini kita tahu itu, dan sebagian kita sudah mempelajari, dan oleh karena itu kita akan menyimak penjelasan dari Al Ustadz Adam Mustaqim terkait sejarah ilmu hadis, yang mana banyak sekali sejarah maupun teori-teori hadis yang saat ini sedang berkembang. Nah, karena itu kita langsung simak dari penjelasan Al Ustadz Adam Mustaqim. Tafadhol ya Ustadz. Baik, syukran Ustadz Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ini kita lebih perbanyak diskusi aja ya teman-teman. Insyaallah nanti saya memaparkan tentang materi hanya mungkin semoga tidak lama-lama, mungkin sekitar 5-10 menitan lah. 10 menitan seputar dinamika hadis dari masa ke masa. Kemudian nanti saya berharap teman-teman bisa ada sanggahan, ada tanya jawab, dan ada bisa memberikan masukan, terutama tentang tema kita pada sore hari ini. Kita akan mulai dulu tentang sumber hukum Islam ya teman-teman, bahwa sumber hukum Islam salah satu yang menjadi rujukan dalam kita beragama Islam, karena ada 4. Walaupun sebenarnya bukan cuma 4, ada yang otoritatif, yang masyhur di kalangan masyarakat, terutama di mazhab Syafi'i itu ada 4. Ada Al-Quran, ada sunnah as-sahihah, dan ada sunnah sahihah sama sunnah hasanah. Maksudnya sunnah itu berarti derajat hadis yang sahih sama derajat hadis yang hasan. Kemudian yang ketiga yaitu ijma' atau konsensus ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Ini sudah masyhur. Walaupun nanti di madhab yang lain kayak misalnya madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki, madhab Ahmad bin Hanbal, itu ada sedikit perbedaan dalam sumber hukum Islam, kayak misalnya maslahah mursalah, kemudian apalagi amal ahlu Madinah dan sebagainya. Tapi tidak kita bahas di pembahasan kali ini. Nah, kita akan sedikit membahas tentang dinamika salah satu dari sumber hukum Islam yang barangkali zaman sekarang itu agak di sebelah matakan ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena contoh sedikit aja, contoh kecil. Kalau kita membaca kitab riwayat hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, kitab Riyadhus Shalihin yang bukan kitab induk. Kalau kitab induk kan ada sanadnya ya, hadasana fulan sampai nanti kalau Rasulullah, sampai syahidtu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, sampai beberapa redaksi, tergantung dari keadaan hadis itu, hadis qauli, fi'li atau takriri. Kalau kita melihat hadis, misalnya hadis Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi, itu Bulughul Maram dan sebagainya, itu kan tidak ada jalur sanadnya ya, karena memang itu bukan induk hadis, hanya kitab kumpulan hadis yang tematis. Maksudnya kalau misalnya Bulughul Maram ya temanya tentang fikih. Kalau Riyadhus Shalihin itu ya tentang akhlak ya. Ya lebih condongnya kepada akhlak dan adab dan sebagainya.
Tapi kita tidak sadar bahwa ternyata di balik periwayatan hadis yang kualitasnya ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu di beberapa kitab-kitab hadis, itu ada rantai sanad yang tidak ada tradisinya di zaman sekarang. Rantai sanad itu padahal penting. Bahkan kalau kata Imam Imam Ibnu Sirin ya kalau nggak salah atau Imam Ibnu Mubarak dalam Muqaddimahnya Sahih Muslim, ketika Imam Muslim itu memberikan taklik dalam penjelasannya, laula isnad laqala masya'al mansya laqala mansya'a masya'a. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka orang akan berkata seenaknya. Nah, inilah di mana indahnya Islam, di mana kelebihan Islam ya, bahwa bisa dikatakan sanad itu penting, bahkan sangat penting. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan seenaknya sendiri. Anggaplah sederhananya kayak misalnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan salah satu syarat untuk bisa di-up di masyarakat ketika di zaman Rasulullah itu adalah riwayatnya mutawatir. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang diriwayatkan secara ahad atau secara masyhur lah, misalnya satu tingkat di bawah mutawatir, itu tidak ada, karena seluruh Al-Quran itu riwayatnya mutawatir. Kalau seandainya ada sahabat yang meriwayatkan satu ayat Al-Quran yang itu tidak disaksikan oleh para sahabat yang lain, maka nanti masuknya ke riwayat syadz, bisa dibaca tetapi tidak menjadi otoritatif, tidak bisa masuk, tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Itulah salah satu namanya dengan qiraah sab'ah ya, salah satu yang disebut dengan qiraah sab'ah. Barangkali ada qiraah yang asing di telinga kita padahal itu riwayatnya benar, hanya saja periwayatnya tidak sampai derajat mutawatir. Begitu pula dalam hadis, hanya saja kalau dalam Al-Quran kenapa kita tidak menemukan jalur periwayatan sanad, karena kalau dalam Al-Quran itu sudah langsung ditulis ya. Kalau di zaman Rasulullah itu kan untuk membedakan antara ini firman Allah sama sabda Rasulullah, itu Rasulullah melarangnya kecuali penulisan Al-Quran. La taktub anni ghairul Quran. Jangan kamu tulis dariku kecuali Al-Quran. Kecuali hanya sebagian kecil dari para sahabat yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah untuk mencatat hadis. Itu pun hanya beberapa hadis saja. Itu pun sahabat yang memang jarang bertemu dengan Rasulullah untuk membawa umbo rampe atau membawa oleh-oleh kepada masyarakatnya, bahwa setelah berkunjung ke Madinah mereka mendapatkan oleh-oleh hadis dari Rasulullah, kemudian mereka catat. Jadi sifatnya itu tidak sistematis, tidak seperti Al-Quran. Nah itu. Kemudian kita akan melihat bagaimana dinamika ilmu hadis di masa awal Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian di masa kodifikasi hadis. Ada masa kodifikasi Al-Quran, ada masa kodifikasi hadis. Di masa abad 1 Hijriyah itu relatif kodifikasi hadis itu tidak masif ya. Hanya sebagian sahabat saja, hanya sebagian tabi'in saja yang mencatatkan hadis. Dan ini yang perlu kita catat ya. Concern atau fun dari para ulama ketika menguasai sebuah ilmu itu berbeda dengan ulama zaman dulu dengan zaman sekarang. Maksudnya apa? Kalau orang zaman dulu, ulama zaman dahulu itu disebut dengan alim itu ketika mereka sudah banyak meriwayatkan banyak sanad, sudah meriwayatkan banyak ilmu, banyak sabda dari Rasulullah atau dari asar dari para sahabat. Kalau zaman sekarang itu kan orang dianggap berilmu itu kalau sudah menguasai satu bidang ilmu tertentu ya. Ada si fulan menguasai bidang ilmu Quran. Semua ilmu Quran beliau orang tersebut kuasai, tetapi tidak menguasai ilmu yang berhubungan dengan akidah misalnya. Atau ada orang yang menguasai ilmu tasawuf, tetapi tidak menguasai ilmu hadis dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu, ulama zaman dulu di tahun 1 dan kedua Hijriah, mereka disebut dengan alim karena akan kayanya mereka memiliki jalur periwayatan sanad. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Imam Bukhari itu seorang yang ahli fikih. Juga kita tidak bisa mengatakan Imam Bukhari itu seorang ahli akidah, karena beliau itu ulama hadis. Dan ulama hadis itu mencakup semuanya. Sehingga sederhananya bisa kita katakan bahwa ulama hadis itu adalah ulama pokok. Ulama yang memokoki semua dari ilmu-ilmu yang lain, mengcovernya. Kalau kita mungkin kenal misalnya Urwah bin Zubair atau Az-Zuhri, kemudian siapa lagi? Hisham bin Urwah bin Zubair,
itu kan mereka silsilah dhahabiyah, ring mereka seorang yang sikot, yang soduk, seorang yang yang jujur, yang amanah, yang bisa yang meriwayatkan hadis dari rantai sanad berikutnya sampai ke Rasulullah. Itu salah satunya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Az-Zuhri kemudian Urwah bin Zubair itu adalah ahli dalam bidang tertentu. Beliau itu ahlinya dibilang ilmu hadis, dan sekali lagi ilmu hadis itu mencakup semua dari disiplin ilmu. Ini di periode-periode abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah, dan mulai masif kitab hadis itu dikodifikasi itu di tahun ke-2 Hijriah. Mungkin kita semua kenal ya, kitab Muwatta Imam Malik, kemudian kitab musnadnya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya kitab musnad, kemudian sampai nanti kita kenal yang paling fenomenal itu kitab Kutubus Sittah, yaitu di abad ke-2 dan ke-3 Hijriah ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu kan Kutubus Sittah. Juga nanti akan kita kenal Kutubus Tis'ah, kitab yang 9. Kalau Kutubus Sittah itu kitab yang 6 yang menjadi rujukan. Kemudian jika tidak ditemukan sebuah periwayatan dari kitab yang 6 ini, akan kita merujuk lagi pada kitab yang 9. Berarti tambahan dari kitab 6 tersebut. Berarti 3 lagi ya. Ada kitab Imam Ahmad, kemudian kitabnya Ad-Darimi, kemudian Mustadrak dari Imam Hakim. Dan masih banyak lagi. Ada sekitar bahkan sekitar 1000 ya. 1000. Saya punya Maktabah Syamilah yang khusus hadis, itu jumlahnya 1400. 1400 kitab induk hadis yang barangkali kita hanya mengenal cuma 6 tok gitu ya, cuma Bukhari, Muslim, padahal jumlahnya itu sampai ribuan. Dan sampai nanti lahir ilmu hadis, ilmu rijal hadis, kemudian lahir ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu tentang ilmu kodifikasi hadis sampai nanti zaman Ibnu Shalah. Tahun ke-6 Hijriah ya, 67 Hijriah. Baru, nah ini agak disayangkan ya, di tahun ke-7 Hijriah sampai zaman sekarang itu relatif ilmu hadis itu stuck. Jadi merasa sudah final, sehingga tidak ada ulama yang berusaha menggali lebih dalam lagi tentang ilmu hadis. Makanya di zaman sekarang itu adanya fakultas-fakultas, adanya kampus-kampus yang menelurkan yang di situ ada ilmu hadis, itu biasanya hanya berputar pada kajian-kajian tematis dan kajian-kajian kontekstual, hanya membahas tentang sub dari ilmu hadis tersebut. Tidak benar-benar menggali pada sisi akarnya saja. Tidak hanya menggali pada sisi akar, tetapi hanya hanya terjun pada perbedaan pendapat, kemudian takhrijnya hadis seperti apa, seperti itu. Makanya kalau teman-teman belajar concern di ilmu hadis itu tidak begitu banyak perubahan ya, tidak seperti ilmu Al-Qur'an yang setiap generasi itu akan ada ilmu baru, akan ada fun baru. Apalagi kalau dikaitkan dengan sains ya, dengan sains. Tuh, ini mukadimahnya. Mungkin ini yang bisa saya semakan. Nanti saya berharap bisa lebih panjang lebar ditanya jawab, bisa atau memberi masukan dan sebagainya. Silakan Bung Rois, Ustaz Rois. Baik, syukran Ustaz Adam. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya terkait sejarah perkembangan ilmu hadis. Mungkin ini Ustaz, saya mau bertanya terlebih dahulu terkait ilmu hadis. Jadi bagaimana Ustaz awal perkembangan ilmu hadis itu? Apakah hadis itu melulu adanya ilmu hadis itu apakah dengan cara melihat Rasulullah saja atau mendengarkan Rasulullah saja, atau bagaimana pembentukan awal mula pembentukan ilmu hadis, pembentukan hadis sendiri itu Zat? Ya, proses kita harus ketahui dulu ya secara mendasar tentang konsep hadis. Ada hadis, ada sunnah. Nah, apa bedanya hadis sama sunnah? Kalau hadis mengacu ke perkataan sih. Kalau sunnah ke perbuatannya atau ya? Bukan. Kan ada yang disebut dengan hadis diroyah, ada hadis riwayah. Kalau kita belajar ilmu hadis kan ada dua ya, ada dua klasifikasi besar, hadis diroyah sama hadis riwayah.
Nah, sahabat ketika menyaksikan Rasulullah itu belum disebut hadis ya, itu baru disebut sunnah. Atau sederhananya begini, hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan ikrarnya Rasulullah yang sudah terkodifikasi. Itu namanya hadis. Jadi ini agar tidak salah paham ya. Hadis itu seperti dua mata uang, serupa tapi tak sama. Hadis itu tadi ya, ucapan, perbuatan, sama ikrarnya Rasulullah, ketetapannya Rasulullah yang sudah dibakukan dalam sebuah kodifikasi. Makanya adanya Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hidup yang lain itu namanya kitab hadis. Kitab hadis. Adapun di masa Rasulullah itu masih disebut dengan sunnah, kebiasaan. Nah, ada yang nanti pembahasan sunnah juga beda lagi nanti. Ada sunnah syar'iyah, ada sunnah amaliyah. Sunnah syar'iyah itu sunnah yang di-up menjadi sebuah hukum fikih. Ada sunnah amaliyah atau sunnah yang biasa-biasa saja. Seperti halnya manusia seperti pada umumnya. Kayak misalnya Rasulullah berjalan, itu biasa ya. Walaupun ada sedikit sifat yang agak mencolok daripada manusia-manusia yang lain terhadap Rasulullah. Atau misalnya seperti Rasul pakai gamis, itu sunnah atau tidak? Rasul pakai imamah, itu sunnah atau sunnah syariah atau sunnah amaliyah biasa dan sebagainya. So, ya. Jadi ini ya perbedaannya. Ketika para sahabat mengambil riwayat dari Rasulullah itu ada 3 metode tadi yang saya sampaikan. Ada mereka mendengar langsung dari Rasulullah, dan mereka melihat bagaimana Rasulullah bertindak. Misalnya Rasul sholatnya seperti apa, Rasul itu ketika makan seperti apa, dan takrirnya Rasulullah, takrir ketetapan ya. Ketika Rasul tidak pernah melakukan, tetapi ketika sahabat melakukan tidak diingkari sama Rasulullah. Kan beberapa ada ya. Kayak misalnya Rasul pernah sahabat Khalid bin Walid pernah makan top, daging kadrun. Itu kan tidak Rasul tidak pernah makannya. Bahkan ketika ditawari sama Khalid bin Walid, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Apakah dop ini haram? Kata beliau, "Illa an la ajidu fi qaumi fa'ajiduni afuhu." Tidak wahai Khalid, hanya saja dop ini tidak ada di kaumku di Madinah, itu tidak ada. Oleh karena itu aku tidak memakannya. Itu. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis tentang takrir. Dan sebenarnya ada satu definisi hadis lagi ya. Ada satu, yaitu tentang sifatnya Rasulullah. Tapi sifat ini kan tidak bisa kita kehendaki. Beda sama 3 ini. Makanya sifat ini termasuk hadis atau bukan? Kalau sifat itu sudah sunatullah ya. Allah memberikan Rasulullah hidung mancung, memberikan Rasulullah warna kulit putih, memberikan rambutnya itu ikal, panjang dan ikal, tidak lurus juga tidak berintik. Itu kan sunatullah ya. Tidak bisa kita tiru. Berbeda dengan sifatnya beliau, dengan sifat pembawaannya beliau. Beliau kalau bicara soft gitu ya, pelan. Kemudian beliau kalau berkata itu tidak meninggikan ucapannya kecuali terhadap orang Badui ya. Ketika beliau dibentak sama diangkat, ketika para orang-orang Badui mengangkat suaranya, maka beliau balik mengangkat suaranya. Itu yang bisa kita tiru. Oke, Ustaz. Mungkin bisa bertanya, Ustadz. Oh iya, silakan Mas Fatih. Jadi sebelumnya Ustadz menjelaskan bahwa pada zaman sahabat itu belum ada istilah hadis. Itu masih awalnya berupa istilah sunnah. Kemudian istilah hadis itu muncul di abad yang kemana? Maksudnya muncul pertama kali itu bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus Mas Fatih. Hadis itu sebenarnya bukan mutlak tidak ada ya. Hadis itu walau bagaimanapun itu adalah bahasa Arab yang kerap digunakan secara bahasa oleh para sahabat. Hadis itu kan kalau secara bahasa bisa ada beberapa makna ya. Ada maknanya bisa peristiwa, bisa maknanya ucapan hadis dari kata hadasa. Nah, hanya saja yang familiar di zaman Rasulullah itu sunnah, karena sunnah itu kebiasaan.
kebiasaan. Baru disebut dengan hadis itu di awal-awal ketika hadis mulai dikodifikasi, mulai hadis dikumpulkan. Hadis mulai dikumpulkan. Dulu sebelum hadis itu dikumpulkan secara utuh, maksudnya secara banyak, secara satu kitab itu ya, hanya hadis itu dikumpulkan secara sohifah aja. Jadi sebelum hadis dikumpulkan secara utuh, hanya dikumpulkan secara sohifah, lembaran-lembaran itu. Jadi ada sahabat, ada tabiin yang mendapatkan riwayat dari sahabat, itu dia catat. Ada yang hanya sebatas didengar aja, itu namanya hadis. Jadi nanti ada pembahasan sendiri tentang hadis diroyah sama riwayah. Jadi ini perlu kita catat ya. Tadi yang awal-awal saya sampaikan, ada fan atau disiplin ilmu yang membahas tentang hadis diroyah sama hadis riwayah. Hadis riwayah sama hadis diroyah. Hadis riwayah ini hadis yang fokus pembahasan tentang bagaimana Rasul berinteraksi dengan sahabat. Jadi sekali lagi, hadis riwayah, hadis periwayatan itu hadis tentang bagaimana para sahabat mendapatkan informasi dari Rasulullah, dan itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi bagaimana cara jalannya Rasulullah, cara sholatnya Rasulullah, cara Rasulullah mengatakan demikian itu namanya hadis. Yang biasa familiar disebut dengan sunnah di zaman tersebut. Ada yang kedua, yaitu hadis diroyah, hadis tentang bagaimana, ini yang lebih banyak pembahasannya ya, hadis diroyah. Diroyah itu kalau secara bahasa berarti pencatatan, dari mulai ilmu mencatat hadis, ilmu dari kualitas perawinya, ilmu dari rantai sanadnya dan sebagainya. Jadi zaman Rasulullah itu lebih familiar tentang sunnahnya, tentang amaliyahnya Rasulullah. Hadis itu baru ada di akhir abad ke-1 ya, akhir abad ke-1. Bagaimana sikap kita terhadap hadis dhaif? Kalau kata Imam Ahmad itu ini ya, idza rawaina anil hukmi tashaddadna fi riwayah atau kama qala. Kata Imam Ahmad itu, kalau kita meriwayatkan hadis seputar hukum, maka kita tashaddadna fi riwayah, kita tegas, kita ketat dalam riwayatan. Wa idza rawaina anil siyar wa anil fadail tasamahna fi riwayah. Itu kata beliau kurang lebih. Kalau kami meriwayatkan hadis seputar sirah nabawiyah, hadis seputar fadhail a'mal, beliau mengatakan tasamahna fil asanid. Kami lebih toleran terhadap riwayatan sanad. Jadi kemudian lahirlah sebuah hukum tentang tidak boleh mengambil hukum yang berhubungan dengan akidah dan fikih itu dalam berpijak pada hadis yang dhaif. Itu ya. Jadi hadis dhaif itu bukan berarti kita buang mentah-mentah ya. Hanya kita gunakan hadis dhaif itu dalam 2 perkara besar, yaitu dalam 3 ya. Dalam 3 perkara besar, yaitu dalam hal fadhail a'mal, kemudian dalam hal sirah, sejarah, kemudian yang ketiga dalam hal menguatkan riwayat yang tercecer, riwayat yang belum kuat. Jadi untuk sebagai men-trigger ya, sebagai mempush riwayat tersebut yang masih puzzle-nya kurang itu ya. Makanya kita ada tahu misalnya kitab misalnya riwayat tentang hadis sholat syuruk ya. Hadis sholat syuruk itu sebagian besar ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi datang dari banyak jalur dari jalur periwayatan. Hadisnya hanya satu sahabat ya. Kemudian dari sahabat tersebut Ibnu Abbas kalau nggak salah ya. Ibnu Umar kalau nggak salah Ibnu Umar tentang hadis sholat syuruk. Kemudian dari para tabiin generasi berikutnya itu memberikan hadis dengan sanad yang lemah. Kemudian jika bertemu lemah dalam dijadikan satu, maka saling menguatkan, maka menjadi hasan li ghairihi. Jadi ya tetap masih boleh diamalkan. Kalau toh misalnya hadis sholat syuruk itu memang hadisnya benar-benar ahad dalam setiap riwayatnya, dan kualitas perawinya itu tidak sikoh, bahkan ada yang majhul misalnya, ada yang tidak diketahui siapa itu fulan, atau bahkan di muttaham bil kadbi, tertuduh berdusta, itu masih boleh kita lakukan, masih boleh kita amalkan, karena pertama
jalurnya masih nyambung. Jalurnya masih nyambung. Yang kedua, karena tidak berhubungan dengan akidah. Hadis tentang sholat syuruk itu kan tidak ada hubungannya dengan akidah ya. Tidak ada hubungannya dengan hukum fikih secara substantif. Hanya sholat sunnah. Tidak seperti sholat, misalnya ada yang mengatakan sholat duhur itu 3 rakaat. Nah itu kan nggak mungkin bisa. Sudah mutlak gitu, karena itu hubungannya ada itu secara substantif. Kemudian tadi ya, kalau kata Imam Ahmad bin Hambal itu kami perketat riwayatnya. Makanya kalau kita ketahui kitab induk hadis yang paling banyak itu kan salah satunya kitab Imam Ahmad ya. Kalau Imam Bukhari kan kitab hadisnya jumlah hadisnya itu sekitar 7.000 sekian. Imam Muslim itu jumlahnya sekitar 4.000 sekian. Nah, Imam Ahmad itu jumlah hadisnya 36.000. Jadi berjilid banyak banget ya, berjilid-jilid. Ada sekitar 15 tergantung percetakannya. Ada salah satu percetakan itu ada yang penerbit itu sampai 15 jilid. Beliau percetakan tersebut mencetak kitab Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Jadi beliau itu mengkodifikasi semua periwayatan hadis, baik itu yang hadis periwayatannya dhaif atau periwayatannya yang kuat, yang sahih atau yang hasan. Seperti itu. Oh iya, fadhal Mas Faiz. Yang pertama tadi Ustaz bagi hadis jadi 2 itu lupa Ustaz. Apa? Hadis. Antum tadi kayak bagi hadis jadi 2 ya, kayak apa? Hadis zur apa Ustaz? Hadis diroyah sama riwayah. Oh iya, diroyah sama riwayah. Terus yang kedua tadi hadis dhaif yang dia karena banyak jalur periwayatannya terus naik jadi sahih, itu namanya hadis apa Ustaz? Hasan li ghairihi. Oh iya. Jadi ini ya, ada lagi nggak Faiz? Pertanyaan? Enggak ada Ustaz. Jadi tadi ilmu hadis itu dibagi jadi 2 ya. Jadi nanti dari 2 ini nanti lahir banyak hadis, banyak ilmu hadis. Ilmu hadis itu kurang lebih ada 9. Jadi cabang ilmu hadis itu ada 9. Seperti halnya cabang ilmu fikih ya. Ilmu fikih kan setiap ilmu itu pasti punya cabang fan masing-masing. Ilmu fikih itu ada qaidul fikih, ada usul fikih, ada fikih itu sendiri dan sebagainya. Ilmu tafsir juga ada cabang. Ilmu Quran juga ada cabangnya. Ada ilmu qaidul Quran, ilmu qaidul tafsir dan sebagainya. Begitu pula ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu ilmu yang paling pokok itu ilmu 2 ini. Ilmu mustalah hadis. Kemudian dari mustalah hadis itu nanti lahir menjadi 2, riwayah sama diroyah. Riwayah itu kalau kita bingung ingatnya ya, bingung mengidentifikasikannya. Riwayah itu berarti riwayat. Yang didapat dari bagaimana para sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah, itu riwayah. Jadi lingkupnya lebih sempit. Hadis riwayah itu lingkupnya lebih sempit dari hadis diroyah. Karena hadis riwayah itu waktunya terbatas, masanya terbatas. Hanya terbatas di masa sahabat dan Rasulullah dan masa tabi'in ke sahabat. Itu yang disebut dengan asar. Itu yang disebut dengan hadis maqtu. Hadis maqtu ya. Baru nanti amaliyah para tabi'in itu disebut dengan asar. Asar itu berarti bukan dari sabdanya Rasulullah, bukan dari kaulnya sahabat, tetapi dari amaliyahnya sahabat, amaliyahnya para tabi'in. Kayak misalnya baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Qulhu 3 kali, Qulhu 7 kali, Muawwidhatain 7 kali di setiap ba'da sholat Jumat. Itu kan asar ya, namanya asar. Bukan dari Rasulullah sebenarnya. Walaupun itu hadis, itu katanya kalau dalam periwayatan itu hadis ya, tetapi itu waktu terputus itu pesawat sanadnya. Tetapi yang sering dilakukan untuk para sahabat, para tabi'in. Tapi itu pembahasan berbeda. Nah, baru nanti hadis riwayah, hadis diroyah, hadis diroyah, hadis pencatatan. Di situ nanti lahir banyak fan ilmu hadis, disiplin ilmu hadis tentang kualitas sanad, kemudian kualitas perawinya, kemudian apakah perawi itu sikoh, soduk, muttaham bil kadzib dan beberapa kualitas yang lain.
Kemudian tadi yang kedua tadi apa, Pais? Yang kedua, ini apa nama istilah dari hadis dhaif yang dia naik ke tingkatan itu selanjutnya. Hasan li ghairihi ya. Hasan li ghairihi itu dipopulerkan oleh Imam Hakim. Jadi di Imam Hakim itu kan di abad ketiga ya, abad ke 250-an Hijriah. Jadi abad-abad sebelumnya di masa Imam Bukhari, walaupun satu zaman ya, di zamannya Imam Bukhari, di zaman Imam Muslim, bahkan di zaman ulama hadis sebelumnya kayak Imam Malik bin Anas itu beliau tidak menggunakan kaidah hasan li ghairihi. Jadi ketika hadis itu jalurnya dhaif ya dhaif, ketika ditelisik perawinya itu ada yang bermasalah ya dhaif. Kemudian baru dipopulerkan oleh Imam Hakim. Jadi Imam Hakim itu yang ulama pertama yang menelurkan teori hasan li ghairihi. Ketika ya ibarat kata seperti lidi ya. Lidi itu kalau kita patahkan satu lidi kan cepat patah, gampang patah. Tapi kalau kita gabungan menjadi 100 itu tidak gampang patah. Itu kaidah dasar Imam Hakim. Baru nanti diikuti oleh ulama-ulama berikutnya, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Ad-Dailami, kemudian Abu Ya'la dan sebagainya. Sedikit Ustaz bertanya terkait dengan perkembangan hadis tentunya. Tadi kan kalau kita dengar hasil diskusi kita bersama tadi itu kan ada yang hadisnya itu tingkatannya sahih, hasan dan sebagainya. Nah kalau kita lihat dari segi perkembangan, bagaimana hadis ini kemudian kayak Al-Quran kan di zaman Utsman itu kalau nggak salah kan ada tim khusus lah yang membukukan hadis Al-Quran. Jadi kalau dalam ilmu hadis seperti misalkan hadis yang yang doif itu kan itu mungkin merujuk kepada perawi ya, atau mungkin sanadnya yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syarat yang sudah berlaku dan ditetapkan. Nah ketika misalkan seperti syarat hadis ini dikategorikan hasan ataupun sahih, itu kan punya kriteria masing-masing. Nah di ilmu hadis sendiri itu apakah ada di setiap generasi atau perkembangan hadis ini yang memberikan konsensus tentang itu, seperti itu mungkin Ustaz. Hanya kan kalau kita lihat hadis itu kan kalau kita merujuk ya pasti bersumber dari Nabi, dari kategori yang tadi, baik itu ucapan maupun perbuatan dan sebagainya. Nah itu bagaimana kemudian nanti ke generasi-generasi ini bisa mengklasifikasikan, oh ini hadisnya ternyata sahih, hadisnya hasan, ini maudhu dan sebagainya. Nah, terima kasih. Iya, syukran. Pertanyaan bagus di pertanyaan Mas Mus. Jadi berbeda jauh dengan Al-Quran ya. Jadi yang tadi awal-awal saya sampaikan, Al-Quran itu kan diriwayatkan secara mutawatir, yang tidak mungkin muttaham bil kadzbi. Tidak mungkin muttaham dan muttafaq bil kadzbi. Tidak mungkin sepakat atas kedustaan. Berbeda dengan hadis. Hadis itu standarisasinya itu standarisasinya itu bermacam-macam ya. Dari generasi satu ke generasi yang lain. Ini bermula dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan khalifah di Bani Umayyah yang paling adil ya, yang paling adil. Jadi ketika itu beliau memerintahkan para ulama di zamannya untuk bisa memberikan identifikasi hadis. Ini barangkali jarang kita tahu ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu wafat di tahun ke-102 Hijriah. 101 atau 102 Hijriah. Jadi di tahun sebelumnya itu kan beliau sebagai gubernur Madinah ya, sebagai gubernur Madinah, yang dimana Madinah itu pusat ilmu, sehingga beliau itu kepekaannya diuji tentang atas ilmu hadis. Banyak dari hadis Rasulullah itu seliweran lewat, tetapi tidak disaring. Sehingga beliau memerintahkan kepada seluruh para ulama, termasuk Imam Az-Zuhri, kemudian Imam
sahabat Urwah bin Zubair itu memerintahkan untuk menjadikan kualitas-kualitas hadis itu menjadi berbagai macam klasifikasi. Kayak tadi ada kasih klasifikasi dari hadis sahih, klasifikasi dari hadis hasan dan sebagainya. Secara umum itu ada 5 ya klasifikasi, yang itu turun temurun klasifikasi hadis, identifikasi hadis dari masa ke masa. Jadi klasifikasi hadis itu disebut dengan sahih itu ada 5. Yang pertama ittisalus sanadnya nyambung. Kemudian yang kedua siqatur rawi, perawinya itu siqah, perawinya siqah. Kemudian yang ketiga adalatur rawi, rawinya itu adil. Siqah itu dapat dipercaya ya, adil itu ya amanah. Berarti ada 3, ada yang ketiga. Kemudian yang keempat khuluhu minal illah, terbebas dari ilat, dari cacat. Wa khuluhu minasyad, terbebas dari syad, dari cacat juga. Nanti akan saya sedikit sampaikan apa bedanya syad sama ilat. Jadi ini 5 ini Mas Mus. Jadi ada 5 generasi turun temurun yang awalnya diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para ulama di zaman tersebut untuk bisa memberikan identifikasi hadis-hadis yang berkualitas, sehingga hadis-hadis yang tertuduh doif atau bahkan di bawahnya itu bisa disingkirkan, bisa dinomorduakan daripada hadis-hadis yang bisa dijadikan rujukan. Nah, 5 turun temurun ini ada 5 yang sampai sekarang, yang sampai di zaman Ibnu Shalah itu dijadikan pegangan rujukan. Hadis itu disebut dengan hadis yang hasan dan sahih. Kalau yang hasan kan perbedaannya perawinya itu perawinya itu hafalannya kurang kuat, hanya itu aja. Tentu nanti masuknya ke sikoh. Nanti sikoh juga ada beberapa cabangnya ya. Jadi intinya 5 turun temurun, yaitu sanadnya nyambung, tidak ada yang terputus. Kemudian tadi sikoh, kemudian adil, kemudian hadis tersebut tidak syad. Nah, apa bedanya syad sama ilat? Yang keempat, ketiga dan keempat sama kelima. Kalau syad itu bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Kalau ada satu hadis, ada 2 hadis yang saling bertentangan satu sama lain, maka hadisnya itu turun derajatnya walaupun jalurnya itu hasan, jalurnya itu sahih. Dan itu ada banyak. Dan itu hanya bisa diidentifikasi oleh ulama-ulama. Makanya salah satu fatal ya, sebuah hal yang fatal kalau kita bukan ulama langsung menjudge bahwa hadis ini sahih, maka saya amalkan saja. Tidak seperti itu. Jadi yang hanya bisa memberikan hukum itu ya ulama. Kita hanya menerima intisarinya saja ya. Ibarat kata seperti kita minum air panas, tidak boleh kita minum air panas langsung dari teko. Ya melepuh nanti mulut kita. Ya itu seperti itu ya. Hadis-hadis yang kita dapat di kitab Sahih Bukhari itu masih mentah. Jadi tidak boleh kita telan mentah-mentah. Harus diolah dulu oleh ulama-ulama otoritatif. Makanya kalau seandainya ada hadis itu sahih tetapi bertentangan dengan hadis yang lain, maka kualitasnya bisa turun. Makanya disebut khuluhu minasyad, terbebas dari syad. Syad itu tadi ya, lintas konten hadis itu bertentangan. Dan yang kelima tadi khuluhu minal illah. Illah itu cacat. Secara jalur periwayatan itu sahih hadisnya, ulama-ulamanya itu sahih. Tetapi kok ada yang janggal ya dalam redaksi hadis itu, maka itu hadisnya masih dipertimbangkan lagi. Kayak misalnya contoh hadis ya, nanti saya contohkan 2 hadis yang syad sama yang ilat biar ada gambaran. Contoh hadis yang punya cacat ya, hadis yang secara konten, secara matan itu cacat misalnya. Tentang hadis menggerakkan jari ketika sholat, ini sedikit sensitif pembahasannya ya, tapi perlu saya sampaikan. Hadis tentang menggerakkan jari ketika tahiyat itu hadisnya memang sahih, hadisnya sahih. Tapi ada satu perawi yang menyelisih dari perawi yang lain. Hadis tentang meriwayatkan menggerakkan jari itu hanya 1, dan 1 itu menyelisih dari 10 periwayatan yang sahih. Mana yang kita ambil? 10 perawi yang jalurnya sahih semua dengan 1 jalur yang riwayatnya sahih tetapi hanya 1 tunggal. Tentu akan kita ambil yang 10 itu ya. Makanya
sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian besar ulama Malikiyah itu mengambil hadis yang yang ketika tahiyat itu tidak menggerakkan jari. Karena yang mengambil fatwa tentang Rasul menggerakkan ulama atau generasi berikutnya menggerakkan jari itu adalah ulama di mazhab Hanabilah. Di situ kalau dalam riwayat Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu disebutkan ada satu perawi namanya Zaidah bin Qudamah. Beliau menyelisih dari hadis-hadis yang lain yang satu tema tentang menggerakkan jari. Makanya hadis itu masih diperselisihkan. Hadisnya sahih tapi punya cacat di situ karena sang perawi itu menyelisih dari riwayat-riwayat yang lain. Itu contoh hadis yang punya ilat, yang punya cacat di situ. Kemudian yang punya syad tadi ya, hadis yang punya syad. Hadisnya sama-sama sahih tapi bertentangan. Yang satu hadis mengatakan A, tetapi dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan B. Kan nggak match, nggak nyambung. Makanya harus butuh orang yang cerdas yang bisa mengolahnya. Kalau kita menelan mentah-mentah bisa mengatakan wah, berarti Rasul nggak konsisten dong mengatakan seperti itu. Nah, nggak. Ya kita hanya orang awam ya, kita hanya bisa mengambil istinbat hukum dari ulama-ulama berikutnya. Kayak misalnya hadis tentang tentang basmalah di Fatihah. Itu hadisnya sama-sama sahih. Kalau kita nggak hati-hati dalam mengambil istinbat hukum, itu kita bisa fatal, bisa menjudge bahwa ini hadisnya dhaif, ini hadisnya lemah. Ini ulama ini nggak tahu hukum, ini ulama ini kurang teorinya dan sebagainya. Hadis tentang basmalah di Fatihah itu perlu kita ketahui. Ada kurang lebih 70 riwayat tentang benar atau tidak basmalah itu masuk dalam surat Fatihah. Sebagian dan seluruhnya sahih, sebagian dan seluruhnya juga sahih. Mengatakan basmalah masuk Fatihah, mengatakan tidak masuk Fatihah. Mana yang kita ambil? Kan bisa bingung kita. Nah, makanya kita harus konsisten, harus memilih dari salah satu. Riwayat Anas bin Malik itu mengatakan hadis itu basmalah itu masuk ke dalam Fatihah. Sedangkan riwayat Imam Bukhari, riwayat dari jalur Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda Al-Fatihah itu tidak dari basmalah tetapi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya riwayatnya syad. Riwayatnya itu ada kontradiktif di antara dua periwayatan. Kalau kita tidak bisa kita olah dengan cerdas, maka kita bisa fatal. Harus kita mengambil salah satu. Itu Mas Mus. Jadi dinamika hadis itu di awal-awal abad 1, 2, 3 itu benar-benar pelik ya. Hanya orang cerdas yang bisa mengolahnya. Kalau kita kan di abad mutaakhirin seperti ini, tinggal kita menikmati saja riwayat-riwayat yang sudah dikodifikasi oleh para ulama. Terima kasih, Sant. Oke, Pak. Ada yang bertanya lagi, yang menyampaikan hal? Yes. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya dan karena waktu juga terbatas dalam diskusi ini, mungkin kita akan lanjutkan untuk diskusi kita hari ini minggu depan ya Ustaz. Insya Allah nanti hari Ahad kalau tidak ada halangan kita panggil lagi salah satu panelis yang berbahasa Arab ya, entah dari luar atau dalam negeri. Insya Allah nanti saya lagi konfirmasi sama salah satu teman yang studi di luar negeri nanti biar bisa lebih tambah wawasan. Oke, itu aja. Oke, Ustaz. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita pada sore hari ini, tapi ya karena mungkin sebagian dari kita bukan bidangnya gitu Ustaz. Jadi belum bisa untuk lebih mendalami seperti itu. Tapi yang pasti pembahasan pada sore hari ini sangat menarik sekali sebagai madkhol atau introduction lah, atau sebagai pemicu, bukan pemicu sih, pemantik, yes, dari hadis itu, dan akan kita kembangkan lebih lanjut lagi Ustaz. Mungkin begitu. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya sekian.
Inilah hadza, astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.